Perkenalkan, nama saya Maria Paulina Pazung, pendamping PKH Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video kali ini saya akan memberikan simulasi modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Mari kita pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Jadi saya review dulu. Pertemuan sebelumnya itu kita pertemuan di rumahnya siapa? Di rumahnya Ibu Irma, Bu. Kemarin kalau tidak salah itu kita pertemuan di modul ke-6 tentang apa kemarin? Modul 6 tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Itu Itu ya, kalau tidak salah itu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Sekarang kita lanjut di modul 7. Kalau Bapak Ibu punya ballpoint dengan ini buku tulis, bisa lanjut tulis modul 7 pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Pencegahan dan penanganan stunting melalui kebersihan diri dan lingkungan. Ya, sudah? Sudah. Yang kita mau belajar di sini tentang penanganan stunting dan pencegahannya itu melalui jamban sehat. Nah, saya mau tanya Ibu Wahida dengan Pak Marcel. Ibu Wahida dan Pak Marcel sudah pernah dengar kata jamban sehat dan jamban tidak sehat? sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Kalau dalam bahasa kita di sini dinamakan apa jamban tuh? Kakus ya, kakus, bahasa daerahnya kakus, Kamar kamar WC, WC, toilet ya. atau toilet, Bu. Ibu Wahida dengan Pak Marsi sama tanya nih, sudah memiliki jamban sehat di rumah Ibu Ida? Sudah, Bu. Sudah. Kalau Pak Marsi? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Oke. Saya mau tanya Ibu Ida tadi, sudah memiliki jamban sehat. Kira-kira jamban sehat menurut Ibu Ida itu seperti apa? Jamban yang bersih, yang ada atapnya, ada penerangannya, ada lubang ventilasi Ventilasi udara. udara. Bu. Nah, ini Pak Marcel tadi katanya belum memiliki jamban sehat. Kalau yang Pak Marcel gunakan selama ini yang jamban tidak sehat itu, kira-kira yang kenapa sampai terjadi jamban tidak sehat tadi? Ya, Di Bu. rumah masih menggunakan apa? Jamban yang saya gunakan bersama keluarga itu adalah jamban darurat sederhana yang memiliki atap tetapi Tidak memiliki ventilasi udara. dari dari alang-alang, dindingnya dari bambu, kemudian klosetnya terbuat dari bambu juga. Oh, berarti masih yang Ya, tipe dulu itu masih tuh yang masih sederhana. tradisional ya? Masih terus. Kemudian tidak memiliki Lubang pembuangan. tempat penampungan airnya. Tempat penampungan air. Jadi kita gunakan air itu dari ember-ember bekas, Bu. Oh, Ya. begitu. Jadi ini hari tadi kita mau belajar bersama sebenarnya apa sih ciri-ciri dari jamban sehat dan jamban yang tidak sehat. Jadi Pak Marcel dan Ibu Ida sudah bisa membedakan antara jamban sehat dan jamban tidak sehat. Nah, di sini saya punya gambar nih. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, ini termasuk jamban sehat atau jamban tidak sehat? jamban tidak Jamban tidak sehat. sehat, Bu. Kenapa jamban tidak sehat? Jamban tidak sehat ini kenapa? Ada apanya di sini? Karena lubangnya kotor, tempat klosetnya kotor. Lubang pembuangannya langsung ke Klosetnya sungai. kotor, Bu. Klosetnya kotor. Klosetnya kotor. Ya, itu termasuk jamban tidak sehat. Nah, yang berikut, kalau ini jamban sehat atau jamban tidak sehat? Jamban Jamban sehat, tidak Bu. sehat. Jamban sehat, Bu. Oh, jamban sehat. Ya, Nah, Bu. kalau jamban sehat ini, apa yang dibedakan tadi antara ini gambar jamban yang tidak sehat tadi? Klosetnya bersih, Bersih, memiliki atap, memiliki atap, Ada memiliki ventilasi udara, kemudian memiliki tempat bak air dan penampungan tempat air. penampung air. Jadi kita sudah bisa Ya, membedakan. Bu. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa ada beberapa ciri dari jamban sehat. Yang pertama, jarak lubang septic tank berjarak minimal 10-15 meter dari sumur atau sumber air.
di rumah Ibu Ida tadi yang zaman sehat, apakah sudah memiliki kriteria yang pertama tadi? Sudah, Jaraknya? Oke. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat disentuh oleh serangga maupun Lalat, tikus. Yang ketiga, lantai kedap air dan landai atau miring ke arah lubang pembuangan sehingga tidak ada air kotoran yang Mengenai. menggenang. Kalau kita tidak memiliki lantai kedap air dan tidak miring, air itu akan tergenang dan menimbulkan apa? Nyamuk. Nyamuk, jentik-jentik, lalat, nyamuk, bau lalat. busuk. Iya. Yang keempat, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung serta cukup penerangan. Penerangan. Kalau misalnya kita tidak memiliki penerangan, kita tidak tahu tempat airnya di mana, tempat gayungnya di mana. Nah, tersedia ventilasi udara. Yang keenam, tersedia air bersih, Air bersih. sabun dan alat pembersih. Yang ketujuh, bersihkan lantai zaman secara teratur minimal seminggu sekali. Ibu. Yang kedelapan, pastikan saluran pembuangan lancar dan tidak tersumbat. Nah, sekarang ini saya ada tabel ini. Mari kita lihat di sini. Tadi Pak Marcel sudah sampaikan yang di persyaratannya Ibu Ida dulu ya. Iya. Ibu Ida tadi di jamban sehat. Sebentar baru di Pak Marcel punya jamban yang tidak sehat. Syarat jamban sehat di sini jarak 10-15 meter dari sumber air atau sumber air. Menurut Ibu Ida di rumah sudah melakukan seperti itu persyaratan yang pertama? Iya. Jaraknya dari rumah 10-15 meter? Iya, Ibu. Oke. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijama oleh serangga atau tikus. Di rumah sudah seperti itu? Iya, Ibu. Oke. Lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ada lubang pembuangan kedap air? Iya, Ibu. Oh, ada ya. Yang berikut, dinding dan atap pelindung. Sudah memiliki dinding dan atap pelindung yang bagus? Iya, Ibu. Iya. Yang berikut, penerangan yang cukup. Sudah ada, Ibu? Ada, Ibu. Ventilasi udara ada? Ada, Ibu. Oke. Kita tadi sudah lihat tabel ciri-ciri zaman sehat. Sekarang saya bagi tugas, bagi diskusi kelompok. Kita bagi dua saja antara Ibu Ida dengan Pak Marcel. Nah, sekarang saya bagikan tabel ini zaman sehat. Nanti yang Pak Marcel melihat zamannya Ibu Ida, sedangkan Ibu Ida melihat zamannya Pak Marcel. Apakah sudah memenuhi 8 kriteria zaman sehat atau belum? Kalau yang tidak sesuai dengan 8 ciri tadi, dicentang tidak. Kalau sesuai, dicentang iya. Jadi itu saja. Jadi saya kasih waktu 5 menit. Ibu Ida ke rumahnya Pak Marcel, Pak Marcel ke rumahnya Ibu Ida. Tidak apa-apa toh Ibu Ida? Pak Iya, Marcel Bu. periksa zamannya Ibu Ida. Coba 5 menit saya kasih waktu. Ya, Bu. Assalamualaikum. Ini untuk Pak Marcel punya tadi yang periksa zamannya Pak Ibu Ida tadi. Kita periksa dari syarat yang pertama nih. Jarak 10-15 meter dari sumber air. Di rumahnya Ibu Ida sudah memenuhi? Sudah, Bu, sudah memenuhi. Sudah memenuhi. syarat. Syarat yang pertama ya. Iya. Yang kedua, kotoran atau tinja tidak dapat dijamah oleh serangga atau tikus. Di Ibu Ida bagaimana? Sudah Ya, memenuhi? sudah memenuhi syarat. Iya. Yang ketiga, lantai kedap air dan miring ke arah lubang pembuangan. Ya, sudah, Bu. Sudah ya. Dinding dan atap pelindung. Memiliki dinding Ya, dan atap Bu. pelindung. Yang berikut, penerangan yang cukup. Ya, Bu. Yang berikut, ventilasi udara. Ada tidak? Ada, Bu, ada. Ada. Lengkap. Nah, kalau di Ibu Ida tadi bagaimana? Yang melihat zamannya si Pak Marcel tadi tuh. Kalau zamannya Pak Marcel tadi yang kita Pak Marcel sudah sampaikan sebelumnya tadi kan zaman tidak sehat Tidak ya. sehat, ya, Bu. Ya, pasti yang zaman tidak sehat tidak memenuhi 6 Enam kriteria. kriteria. Atau ada salah satu yang memenuhi di zamannya Pak Marcel. Ibu Ida. Ventilasi udara ada tidak? Ventilasi udaranya ada, Ibu. Oh, ada satu ya. Dinding dan atap pelindung juga ada. Ada tapi masih sederhana ya. Iya, Ya, masih Oh, darurat, oke. Bu. Masih darurat ya. Iya, Paling Bu. tidak ada atapnya dan ada Ada dinding. dinding. Iya. Jadi itu saja, mungkin hanya 2 yang masuk dari kriterianya zamannya Pak Marcel. Jadi yang berikut kita sudah tahu ciri-ciri zaman sehat. Sekarang kita
yang tadi Pak Marsha sudah sampaikan tadi bahwa ada kesulitan, masalah dan tantangan dalam membangun jamban sehat. Kalau yang punya uang pasti bisa membangun jamban Jamban sehat. sehat. Kalau yang tidak punya uang pasti tidak punya dana untuk memiliki jamban Jamban sehat. Sehat. Sekarang Pak Marsha tadi sudah sampaikan bahwa karena kesulitan apa tadi, kesulitan ekonomi. Ekonomi biaya Bu. Kalau kesulitan ekonomi, kalau sekarang ini kita kan bergabung di mama-mama arisan. Pak Marsha bisa melakukan arisan dan mama-mama PKH supaya bisa melakukan arisan pembuatan jamban atau kakus. Jadi kalau misalnya Pak Marsha kesulitan, bisa minta bantuan kepada mama-mama. Jadi kalau misalnya ini membuat jamban itu pasti banyak sekali biayanya. Ya Bu. Kalau jamban sehat jamban sehat pasti yang pertama dinding atap pakai seang dan lantai pakai Semen. semen. Nah, semen sekarang pasti sudah mahal, seang sekarang sudah mahal. Nah, sekarang ini kesulitannya pasti banyak yang dialami Pak Marcel. Jadi kita sebagai mama-mama yang lain kita bisa membantu Pak Marcel, yaitu dengan bentuk arisan membangun jamban atau WC. Yang berikut lebih baik kita sudah dengarkan ciri-ciri jamban sehat tadi. Yang perlu saya sampaikan di sini kata kuncinya bahwa memiliki jamban sehat sangatlah penting bagi kita dan keluarga agar dapat mencegah berbagai penyakit dan anak kita bebas dari stunting. Yang berikut ada satu kata-kata penutupnya bahwa ayo kita gunakan jamban sehat agar anak kita sehat dan tidak stunting. Selamat siang semuanya. Siang Bu.